Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijas Tuti Ngobras. Ngobrol santai berfaedah. Ini di episode ke-38. Setelah kayaknya 1 bulan ya vakum, akhirnya diberanikan diri lagi untuk mulai WJS Tuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah di episode ke-8. Kali ini ternyata aku bakalan ngobrol bareng sama tetangga aku guys, dan aku juga nggak tahu kalau ternyata kita cuma beda berapa blok sama Mbak Diah Rini. Oke, kita invite dulu ya. Jadi hari ini nih kita mau ngobrolin seputar OOTD, kondangan di masa pandemi. Atau kalau kalian yang emang pengen nikah terus bingung nih kira-kira modelnya kayak gimana ya, model pernikahannya seperti apa ya. Nah, bisa nih dapat rekomendasinya sebentar ya. Oh, halo Mbak Diah, aku pengen undang Mbak Diahnya dulu nih. Oke, sip. Oh gini ternyata caranya. Jadi berubah banget. Jadi yang tadinya mudah, ini jadi sedikit agak susah, dan semoga hari ini kita live-nya lancar ya. Ini aku udah invite nih ke Mbak Diah Arininya. Tapi kenapa belum aku? Assalamualaikum, kita jauh. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku tadi deg-degan banget. Keburu nggak? Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Sorry. Aman. Jadi Bundi panggilannya. Boleh nggak? Bundi ya, Bundi boleh kenalin diri dulu deh. Apa namanya? Sebagai seorang digital apa nih? Boleh. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Diah Rini. Biasa aku dipanggil Bundi. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga sekaligus karyawan di salah satu digital agency yang handle satu brand. Hobinya masak, punya usaha kuliner juga, Dapur Vels, yang emang concern di puding, dessert kayak gitu. Aku masih pakai masker ya Allah, sorry. Langsung ke Diah _ Arini ya kalau mau pesan. Bisa. Tapi kalau untuk ininya untuk Instagram khusus yang dessertnya di Dapur Vels kayak gitu. Namanya Dapur Vels. Enak nih, aku pernah nyobain. Oh iya. Ternyata kita tetangga ya setelah sekian lama. Ternyata cuma beda berapa blok dan sering lewat. Ternyata aku kenal sama mamahnya Mbak Bundi. Iya, benar. Oke, gimana? Kita mau ngobrolin apa nih? Pandemi itu masih jalan terus ya. Maksudnya corona tuh bukan nambah selesai, tapi malah semakin banyak gitu kan korban jiwanya gitu ya. Nah, ini Bundi nyikapinnya sekarang gimana nih kalau Oke, kalau dari aku pribadi, karena sebenarnya kita tuh kan sebagai makhluk sosial udah pasti nggak bisa ya terkungkung di dalam rumah terus, atau memang kita menutup diri. Nah, jadi memang solusinya ya kita tetap harus ya istilahnya berdampingan dengan pandemi itu sendiri, tapi ya tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Ya seperti ya biasanya aku memang hobi banget kumpul-kumpul gitu lebih dari 10 orang. Ya sekarang ya dibatasi deh, paling maksimal 5 atau 7 orang. Terus beneran yang pakai masker kayak gitu. Terus yang ya pokoknya kalau nyari-nyari tempat buat meeting juga aku lebih selektif sih sekarang, nggak ke mall sih lebih seringnya sekarang ya cari coffee shop atau tempat-tempat meeting yang tertutup, nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu rame seperti itu. Terus yang kedua memang buat anak. Nah ini agak ini juga ya, buat anak aku emang agak selektif. Sejauh ini aku nyikapinya masih 50-50 sih. Kalau memang nantinya sekolah dimulai bulan Januari, paling ya titip-titip sama pihak sekolahan dan anak-anak kita juga biar beneran disiplin.
disiplin dengan protokol kesehatannya kayak gitu. Nggak bisa dihindari sih Mbak Nisa. Kita tetap harus inilah ya, jangan paranoid juga, karena kalau paranoid nanti imun kita turun malah ini kan, malah tambah stres, malah memicu sakit. Ada ini ada teman aku. Halo Risa. Sama juga nih Mbak Adelina Putro sama siapa nih? RHS Tau. Risa dan ini Adel, Mbak Bunda Lia. Biasanya aku manggilnya Bunda Lia. Halo sayang, di Jogja sama di Bogor. Jogja dan Bogor. Ini ada lighting tiba-tiba bersedia menyinari. Keren. Ini sih bener-bener bunyi gitu ya. Tahu nggak kenapa aku bikin Jazz Tuting Ngobras udah sampai episode ke-38. Kalau Bunyi mau lihat-lihat, kita ngobrolin apa aja. Itu karena emang aku nggak ketemu orang baru gitu tuh, kayaknya ada yang kurang gitu kan. Jadi ini ya gitu. Yaudah aku bikin kayak Jazz Tuting Ngobras, ngobrol santai berfaedah, temanya beda-beda dan sempet vakum 1 bulan. Alhamdulillah pas gini, siapa lagi ya? Aku tuh random kalau cari buat yang diajak ngobrol, tapi intinya aku pengen share yang berfaedah. Maksudnya orang bisa get inspiration dari apa yang kita udah ngobrolin kayak gitu. Betul. Aku udah buka YouTube-nya. Alhamdulillah banget. Aku bilang kayak, kayaknya ini tetangga pernah ngobrol, tapi di mana ya gitu. Oh ternyata di grup ini ya, Mom Academy Depok ya. Mom Academy Depok, betul, di Mom Academy Depok. Komunitasnya banyak, aktif banget, dan emang susah kalau udah kayak gitu buat diem aja lo di rumah, nggak bakalan bisa ya Bundi ya gitu. Iya. Pengen kerjain apa gitu. Nah, terus sekarang ini kan balik lagi kita ke topik yang kondangan di masa pandemi. Aku mau tanya dulu nih, selama pandemi ini Bundi udah dapat berapa undangan? Kalau di PSBB pertama aja harus ngitung gitu ya. PSBB pertama itu kan emang ada larangan ketat banget ya. Itu nggak boleh ada kegiatan resepsi pernikahan ya. Jadi aku 1 kali itu keluarga. Itu pun emang kita cuma 20 orang. Nah setelah itu kan new normal nih. Nah new normal aku mulai hadir di undangan-undangan itu kayaknya udah lebih dari 4 sih, udah lebih dari 4 kali. Nah terakhir yang kemarin saudara aku sendiri bulan apa sih sekarang, Oktober ya, terakhir kemarin di daerah Bekasi. Nah itu emang keluarga sendiri, cuman konsepnya indoor outdoor aku udah nyobain. Outdoornya aku udah nyobain dan emang beda sih. Pas awal pertama kali banget, kita kan emang namanya pernikahan itu kan kalau kata Rasulullah itu kan sunnah ya. Terus disegerakan walaupun lagi pandemi kayak gini kan, maksudnya disegerakan dan kalau bisa beritahu ke banyak orang berita kebahagiaan ini. Cuman kan mindset kita tuh kalau nggak pakai resepsi tuh kayak yang gimana ya gitu ya nggak sih? Aduh masa cuman akad doang, nanti bikin lagi ribet banget gitu nggak sih kepikirannya. Nah, cuman nih nih ya namanya kita sebagai orang yang datang ke pernikahan orang gitu kan, sebenarnya awal pasti ngerasa aman gak ya, ini safe nggak ya gitu. Cara beritanya tuh kan kayak gitu banget ya Bun ya. Iya betul. Nah, jadi waktu gimana Bun? Ya, jadi waktu keluarga bilang mau nikah gitu, terus kita langsung pada kaget, lagi kayak gini, lagi kondisi kayak gini mau nikah, OMG, mau kayak gimana konsepnya, udah kebayang karena kan kalau udah bayangan resepsi pernikahan udah yang undangan ratusan, terus makanannya digelar lah ya, prasmanan, terus ada among tamu, ada pagar ayu, terus pokoknya ya segala kehebohan lah ya, keluarga kumpul, cipika-cipiki, ajang reuni keluarga, biasanya kalau keluarga mau nikah, bener kan ya? Teman, maksudnya kalau misalnya sepupu mau nikah, udah langsung deh kita nanti kita dress code-nya apa, terus keluarga dari jauh ngumpul semua, bener kan kayak gitu kan? Itu orang Indonesia, orang kan, kita suatu perhelatan yang sekali seumur hidup gitu ya. Nah benar.
Tapi kemudian kan ternyata banyak banget aturan-aturan yang diberlakukan waktu itu, namanya itu apa sih, kalau sekarang kan garda depan, dulu tuh apa ya, Satgas Covid ya. Nah ternyata ya. jadi ketika mengurus perizinan ke KUA ada poin-poin yang harus diikuti, kalau enggak akan dibubarkan resepsinya. Ada info kayak gitu. Jadi dulu iya, jadi awal-awal banget itu nggak boleh ngadain di gedung atau di rumah, di KUA. Untuk waktu PSBB pertama tuh di KUA itu pun hanya sebatas keluarga. Jadi pengantin datang ke kantor KUA. Betul. Jadi pas resepsinya bukan resepsi sih, jatuhnya kita kayak makan keluarga doang. Itu. Nah, terus kemudian kayaknya pas new normal aku datang ada beda lagi nih. Sudah boleh di gedung, tapi kemudian diatur. Ada sip-sipan. Karena saya keluarga, sip pagi dong. Sip pagi kebagian yang akad. Nah terus sip kedua yang kemarin aku ceritain, sip kedua itu biasa buat teman-teman pengantin atau orang tua. Sip ketiga buat teman-teman pengantin laki-laki atau perempuan. Enggak, jadi pembagiannya pagi buat keluarga, siang itu buat teman-teman orang tuanya. Biasa dong ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu mungkin Mbak Nisa kalau nikah juga undangannya banyakan undangan kita apa undangan orang tua? Orang tua kan ngaku. Ya. Karena kayak balance. Karena gini, karena kan kalau orang Indonesia kan salah satu bukti kesuksesan orang tua itu menikahkan anaknya. Nah, iya benar kan? Nah, karenanya ketika ada aturan kayak gini pasti pengantin bingung, pasti keluarga bingung. Aduh, yang kita undang siapa, yang kita seleksi siapa, kayak gitu kan. Ada jatah gitu ya, maksudnya nggak boleh. Iya, jatah nggak boleh. Terus ada perasaan nggak enak gitu kan, kalau misalnya kok gue nggak diundang sih ke nikahan anak kamu gitu ya kan. Iya. Benar. Nah, itu tuh kejadian, aku ngalamin yang namanya rapat-rapat keluarga, adanya pertentangan. Ini yang diundang siapa? Keluarga inti, yang sana baper. Terus temennya teman dari orang tua juga, aduh gimana nih, nggak enak, si ibu ini kan harus diundang soalnya waktu anaknya nikah dia ngundang kita, kayak gitu-gitu tuh. Drama-drama kayak ini kan biasanya kalau di daerah Betawi tuh ada yang satu rumah itu undangannya tuh kalau misalnya ada 2 keluarga berarti semua semua gitu. Pernah denger nggak? Aku yang nggak ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya ada positifnya menurut aku. Kalau di kondisi kayak gini kita bikin resepsi pernikahan, jatuhnya lebih irit. Kalau di luar negeri kan nggak pernah yang namanya sampai ribuan, ratusan kayak gitu kan. Jadi kita fokus beneran. Apalagi menurut aku pernikahan itu, resepsi itu sebenarnya bukan keinginan pengantin rata-rata, tapi keinginan dari keluarga besar kedua belah pihak. Iya kan, dia pengantin maunya cuma akad doang, tapi honeymoon ya. Kalau honeymoon itu kayaknya saya tetap sih me time kita berdua, kayak gitu. Nah, terus pas terakhir pokoknya intinya perbedaan itu banyak banget. Pertama dari sisi undangan, makanan juga ternyata ada aturannya, nggak boleh digelar. Makanan itu pas di gedung itu nggak boleh digelar. Kalaupun digelar dikemas. Itu ada sebenarnya. Ada ininya. Ada apa? Diinfokan dari pihak KUA-nya. Kalau misalnya menyalahi, ya jangan disalahkan. Kalau emang ada gerebek atau bukan digerebek kayak diamankan gitu, beneran bisa dibubarin. Nah, bisa dibubarin. Dan itu sebenarnya ada tertuang kok. Kalau misalnya kita buka-buka tata cara menikah di pandemi itu, pokoknya gedung pun hanya 20% kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya 100 orang. Si restoran itu berarti cuma 20 maksimalnya. Jadi kalau mengundang 60 berarti sip-sipan
Ini masih berlaku Solusinya sampai bikin sekarang nggak sih? Jadi, masih kemarin yang terakhir itu masih kayak gitu. Apalagi untuk zona-zona merah, aku yakin kayaknya lebih ketat pastinya ya. jadi Kemarin jangan aku terakhir baper di kalau nggak Bekasi. diundang kali ya. Iya benar-benar. Mungkin karena kan lagi kayak gini gitu loh. Oh, dia Iya. kenal sama aku nggak ngundang sih. Tahu sama tahu aja ya. Ini ya maklum aja. Tapi ada solusinya lah. Kita kan bisa pakai resepsi virtual. Kan sekarang kalau nikah juga suka ada disiarkan pakai IG live kayak kita gini atau pakai Zoominar gitu. Keluarga jauh bisa nonton akadnya kayak gitu. Jadi ya sewa. Aku dengar. Jadi pengantinnya itu nikahnya lewat Zoom tuh sah nggak ya Bun dia? Maksudnya iya benar di Bekasi si yang laki-lakinya yang perempuannya ada di daerah Jakarta Selatan gitu. Jadi mereka nikah ala Zoom tuh gimana tuh? Ala Zoom. Kalau itu sih kayaknya kasihan ya. Maksudku kalau ini nyaman disatuin aja. Soalnya kan gini namanya nikah itu. Nggak malam pengantin aja gitu ya. Enggak, lagian kan kalau namanya mungkin itu karena lagi tugas, mungkin suaminya apa tentara atau apa kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau aturan nikah itu kan sebenarnya misalnya kita nikahnya di keluarga di alamat yang laki-laki, berarti si perempuan numpang nikah gitu kan, ada kayak gitu-gitunya kan. Jadi kalau pakai Zoom itu ya kemungkinan ya karena terkendala tugas kali atau memang ada hal yang tidak bisa diinikan lah, tidak bisa diceritakan. Ya. Tapi kalau bisa pengantinnya ya. Iya. Masalahnya adalah coba tamu-tamunya yang dikurang. Tamu-tamunya, teman-temannya lah, paling nggak teman-temannya, mungkin teman-teman biasanya teman SD, teman SMP, teman SMA, oke lah, itu kan yang jauh-jauh, cuman menginfo nih kalau lo mau nonton, mau ngelihat pernikahan gue ya lewat Zoom, linknya dikasih kayak gitu, kan itu bisa jadi salah satu solusi menikah kala pandemi ini. Tapi memang terlihat sekali perbedaannya. Keluarga saya termasuk keluarga yang kalau ngadain resepsi, keluarga dari mana-mana kumpul. Pokoknya ngariung kayak itu istilahnya. Udah deh bisa enggak, aku Sunda dan Jawa. Jadi kalau pernikahannya di rumah itu bisa dari H- berapa tuh udah pada ngumpul di rumah kan. Waktu aku nikah aja H-7 loh, keluarga besar yang adik kakak mama tuh udah pada ngumpul di rumah. Betapa padatnya itu kan ininya. Nah terus kalau kayak gini kan berarti memang lebih simpel ya kan, pernikahannya jadi lebih simpel. Terus dari sisi budget juga mungkin bisa dialokasikan buat kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada yang menikah sana, saya bilang sih pas pandemi aja ya, bener. Biayanya nggak terlalu banyak ya nggak sih? Iya. Kemarin jadi lebih lebih simple, lebih sederhana juga. Aku juga ngeliat kan zaman dulu mau nikah kan undangannya harus bagus, harus kayak gimana, inget nggak? Jadi kalau sekarang lebih kayak yang ya udah digital, virtual kan, digital kan. Terus udah gitu kertas lembar aja gitu, kayak maksudnya lebih sederhana aja gitu, lebih nggak heboh kayak zaman-zaman sebelum pandemi ya Bun dia. Sebelum pandemi, iya, makanya itu jadi ini sih, jadi membuat pola berpikir calon-calon pengantin kita juga sekarang lebih ke yang oh iya ya, ternyata dulu misal kakakku nikah dulu tuh kayak boros banget. Catering itu kan biasanya menghabiskan sekitar 60-80% biaya pernikahan secara keseluruhan kan, karena makanan itu kan kita kalikan 2-3 kali kan. Kalau sekarang, kemarin aku ke acara keluarga aku nikah sama ke teman aku nikah tuh simple banget. Jadi pada saat datang kita biasa ada penerima tamu gitu, tapi di situ udah harus ready buat hand sanitizer, terus kita langsung dikasih masker,
souvenirnya belum dikasih masker, tetap ada Kira itu kotak. souvenirnya, soalnya gue pernah Enggak. masker. Oh, enggak, bukan. Oke, itu kayaknya kewajiban sih, mungkin takutnya ada yang lupa kali ya bawa masker, Iya, dikasih iya, masker. Terus ada apa namanya, kotak-kotak uang sih tetap ada ya. Kotak Iyalah, uang itu sih tetap kayaknya- ada. Iya kan biasanya kalau kita datang emang salah satunya itu ya, karena kan sekarang udah zamannya nggak pakai kado lagi, Budi. Ya nggak sih, pakainya angpau gitu ya nggak? Ya, maksudnya aku belum pernah yang datang ke undangan tapi nyediain mesin edisi gitu loh, atau OVO gitu loh yang tinggal ini, aku belum pernah. aku masih yang tetap Ntar dulu, kalau yang datang orang tua nggak punya akun gimana? Budi ada aja nih. tapi kalau ngelihat postingan-postingan orang tuh ada yang seperti itu ternyata, tapi aku belum berarti ya pernah one day diundang ngalamin. sama yang kayak gitu Coba ya, coba. Tapi ya tapi lebih menurut malu aku nggak sih Bundi kalau pakai kayak gitu? Ketahuan dong lo ngasihnya berapa? Ketahuan Kalau apa? pakai amplop kan nggak ketahuan. bisa. Nah, iya. Nah, tetap habis itu masuk ke dalam itu yang dulunya kan biasa suka banyak gubuk-gubuk gitu kan, gubuk-gubuk atau standing party gitu. Tetap ada gubuk, tapi tidak, makanannya itu tidak terbuka gitu loh. Jadi sudah di packing, ditutup plastik. Jadi misalnya apa namanya, kambing guling itu udah porsinya udah dipiring-piringin, terus ditutup plastik gitu, di wrapping gitu. Pakai apa? Sudah ada sendok-sendok plastiknya. Itu kalau yang kayak gitunya itu pakai piring plastik kan? Itu di situ. Jadi lo ngasih angpau buat piring ya. Kan cateringnya pusing. Enggak waktu kemarin tuh piring plastik, piring kayak yang apa sih, mika gitu loh, yang plastik gitu, plastik kayak buat kue tart. Nah terus abis itu ada beberapa gubuk lagi kan, ada beberapa gubuk, tapi semuanya diplastikin. Terus minumannya juga bukan minuman yang kayak lemon juice atau apa yang dipakai yang di gelas gitu, enggak. Kalau kemarin tuh beneran pakai kemasan aqua gelas, nggak boleh merek ya, maksudnya air mineral, diiniin air mineral udah dalam bentuk kemasan kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Nah terus nggak ada prasmanan, beneran cuman makanan kecil yang saya datangin ya, nggak ada makanan berat. Pokoknya itu snacks, bentuknya ya makanan ringan. Nah pas ke pengantin, jalan nih ke pengantinnya agak di panggung gitu, kita nggak naik ke atas. Terus kita diarahkannya iya namaste, beneran yang nggak boleh cipika-cipika. Jadi aku cuma dada kayak gitu dari jauh. Tapi IO-nya keren ya. Misalnya kadang kalau kita dideketin cuman begini juga kan kadang kita hilaf ya nggak? Maksudnya spontan kan? Kita pengen ngasih selamat akhirnya peluk gitu kan. Nah ini beneran jaraknya jauh banget gitu loh. Iya, jadi emang dia settingnya kayak ada panggung atau ada jarak kayak gitu. Jadi memang karpet kita buat nyalaminnya itu dibelokin kayak gitu, yang beneran di depan panggung. Jadi kita cuma begini doang. Cuma foto bisa dong. Foto kan pengantin kan di panggung, kita di bawah. Oh my tetap god. Bisa foto. Iya, tetap jadi bisa foto. Selfie dari belakang gitu, dia backgroundnya gitu ya. Dia pengantinnya di atas, kitanya keluarga. Ya mungkin baju pengantinnya doang kali ya, yang nggak bisa full kelihatan. Ide yang bagus. Iya. Jadi memang apa ya? Kan kadang-kadang juga kalau kita pengen nyium pengantin, kalau dia pakai paes yang di sini kan tiba-tiba kita cemong, ya kan, rusak ya, kasihan juga. Kalau kayak gini kan ya memang agak gemes sih, cuman begini doang. Cuman ya ternyata ya memang kita harus membiarkan kebiasaan baru itu sekarang, mau tidak mau harus kayak gitu. Terus habis dari situ gimana standar sih? Tempat duduk. Sekarang rata-rata ada tempat duduk modelnya. Jadi bukan standing party lagi. Bukan kalau dulu kan kita biasanya standing party, terus makan duduk terus kita berdiri, terus cuma sedikit. Nah kalau ini malah kursinya disiapin, jadi kita memang duduknya dikasih jarak, karena kan orang pas masuk ke dalam ruangan itu cuma dikit kok, kita cuma bisa malah mungkin juga pas mau masuk, nanti dulu ya Bu, udah segini kan gitu. Kan
memang ada jam-jamnya. Ada jamnya, dibagi 3 shift. Jadi misalnya dulu kalau di gedung tuh 2 jam. Nah kalau sekarang pengantin nyewanya ya seharian, karena dipakai buat akad, dipakai buat shift yang kedua, dipakai shift yang ketiga, kayak gitu. Berarti tamunya juga harus sadar diri ya, jangan datang yang bukan shiftnya. Jadi kalau ditolak jangan baper juga. Biasanya undangannya dikasih tahu, undangannya kan dikasih tahu. Mereka mungkin menyiapkan undangannya juga udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi, mereka nggak bilang dari jam 1 sampai dengan selesai. Kalau 1 sampai dengan selesai kan kadang-kadang kita mau tutupan baru datang. Yes, bener. Tinggal sisa gitu kan. Ntar aja deh, orang sampai jam segini kok gitu. Kalau udah dibagi-bagi ya memang kita hargain aja ininya undangan kayak gitu. Itu yang di indoor ya Bun Dia? Itu indoor. Nah terus yang Iya banget, Bundi menyewa gedung seharian. Adik aku mau nikah, nyewanya juga seharian kan? Iya Bunda Tia, bener kan? Aturan untuk pernikahan di dalam gedung selama COVID ini agak beda. Jadi memang resto atau pengelola gedung pertemuan itu menerapkan peraturan baru. Lo kalau mau nyewa nggak bisa. Dulu mungkin ada resepsi siang, resepsi malam. Kalau sekarang enggak. Ya satu gedung itu cuma satu. Nah terus udah gitu kapasitasnya memang langsung tegasin hanya 20% dari kapasitas full gedung atau ruangan itu. Sama aja nggak ya, jadi kepo. Oke, nanti kalau kita nyewa gedung kan cuma 2 jam aja tuh segitu gitu, misalnya katakan 400 berapa? Misalnya 15 juta. Kan? Terus kalau ini sehari berarti dikalikan atau ada diskon ya? Jadi penasaran aku. Kalau keluarga saya kemarin emang harganya beda. Mereka ada penyesuaian karena kan sempat yang mereka off itu lama banget ya selama corona. Bahkan ada yang membatalkan kan karena emang aturan misalnya yang udah 3 tahun sewa. Ada gedung-gedung kan emang harus bookingnya udah lama ya, kayak Balai Sudirman itu kan emang antrian gedungnya kan lama banget, panjang gitu. Nah itu ada penyesuaian. Yang pasti sih ada penyesuaian karena kan emang aturan yang seharian ini bukan dari kita yang minta loh, tapi memang kita harus mematuhi peraturan yang ada. Daripada kebangetan juga ya Bun ya. Dan sekarang gini, nikah untuk apa nih? Untuk gengsi mah aduh nggak jadi aku yakin. Bener nggak? Nikah karena gengsi nggak jadi kayak gitu sih. Tapi kalau niatnya dilurusin karena ibadah, insya Allah jadi aja walau bagaimanapun kondisinya ya nggak? Iya. Jadi jangan sampai karena COVID, ntar aja deh nikahnya kalau COVIDnya udah nggak ada. Iya kalau lanjut, kalau bubar. Oh iya bener, kalau jagain pacar orang doang kan nggak seru ya. Udah berasa kayak ini sinetron. Yang lagi kan Lesti Bilar sama Lesti Bilar. Aduh nggak ngikutin kata Budi. Ini kan yang di indoor tadi Budi. Sekarang kalau yang di outdoor nih. Oke, yang di outdoor. Terakhir aku ke outdoor itu ke satu taman di daerah Cibubur. Nah, dia juga biasanya dulu dia sebenarnya semi outdoor. Jadi tetap ada gedung utamanya. Pengantinnya tuh kalau pas dulu boleh di dalam, boleh di luar, pengantinnya ngaturnya kayak gitu. Nah, kalau kemarin tuh kebetulan temen aku mengaturnya kayaknya dia cuman di outdoor doang. Sama sih prinsipnya sama, ada aturan, tetap kapasitasnya dihitung loh. Jangan kira di luar atau di taman itu orang bisa seenaknya aja, tetap ada aturan juga, ada aturan jumlah, terus masker, tetap harus pakai masker. Makanan kalau di luar itu malah lebih riskan menurut saya ya, karena kan tapi dibuka berarti kalau outdoor makanannya tetap ditutup malah dulu sebelum pandemi pun kalau di outdoor itu makanannya memang ditutupin karena kan debu atau kalau kayak kue-kue itu kan jadi kering kan kalau nggak ditutup. Nah kalau sekarang ya makin di packing kayak gitu, makin rapet terus makin rapet. Bingung ini boleh dimakan apa enggak gitu, nanti tamunya bingung.
Nah, terus ada ininya juga apa namanya kursi memang tetap. Jadi kita tuh kayak mungkin gini ya, kalau yang logika aku sih gini, kalau memang nggak disediakan kursi, kan kita tetap ya kalau ketemu sama orang ngagabruk aja apa ya, ngagabruk itu bahasa Indonesia. Iya. Pengennya kan Emang ketemunya udah ngumpul fitrahnya. kan. Pengennya ngumpul gitu kan, tapi kalau Iya. dikasih tempat duduk, ya emang beneran kita manut dengerin di depan gitu, Iya, duduk iya. manis dengan jarak 1 meter kayak begitu. Bener, Jadi bener. yang memang mereka setting kursi, pasti ada kursi. Belum pernah yang standing party sih, kayaknya nggak boleh kali ya. Iya. Mungkin tidak boleh karena indoor outdoor semuanya kursi rapi, benar-benar disediakan dan kita semua duduk kayak gitu. Pandemi ini berpengaruh banget. Kayaknya dia bisnis seragam, Budi. Terus Oh. selama pandemi ini jadi yang buat bridesmaidnya berkurang banget. Oh iya. Kan, kita kan suka sampai yang ini kan, apa namanya, 10 orang gitu. 10, iya, Seragam iya, iya. keluarga, 15, 20, 25 gitu. Saking banyak keluarga. Iya benar-benar. Iya sih Mbak siapa namanya tadi? Mak Moya. Mas, iya Mas. Mbak Moya, iya. Iya kamu ya pasti sih karena biasa seperti aku tadi balikin lagi ceritanya, ketika keluarga mau nikah itu beneran yang kita udah merencanakan jadi among tamu siapa, yang jadi ini siapa, seragam bisa dibagi-bagikan. Ya. Nah ya, tapi kemudian ada aturan baru ketika yang datang dibatasi, Mas, akad aja cuman 10 orang atau apa lah, baju-baju itu nggak kepake. Terus keluarga yang dari jauh yang udah dikasih seragam gitu sebelumnya juga kan ya akhirnya memang pasti akan berpengaruh sama usaha-usaha ini ya. Yang emang erat kaitannya dengan apa resepsi ya, catering pasti berpengaruh kayak gitu. Ini sinyalnya Mbak Ana apa sinyal aku nih? Nah itu jadi bisa sepertinya terputus. Apa namanya, dia ngasih kain aja buat para yang mau nikah gitu loh, karena itu lebih keren. Jadi nanti biar mereka yang kayaknya sinyal aku nih sendiri kayak gitu. Dan senengnya tuh ada yang pakai baju seragam pernikahan aku buat foto keluarganya mereka. Seneng banget, Budi masih muter-muter nih. Tapi ya deh kamu ya, semoga pandemi lekas berlalu, jadi yang bikin seragaman bridesmaid-nya itu juga jadi tambah banyak lagi ya. Soalnya emang kalau lagi pandemi kayak gini semuanya tuh serba dipepet-pepet. Kalau bisa dikurang-kurangin semuanya, dari yang harusnya Mbak Nisa, aku kayaknya harus ganti ini deh. Tamunya handphone dulu sebentar. Nggak ada atau cuman dari soalnya sinyalnya di sini nggak dapat di handphone yang ini. Biasanya ada apa namanya pengirim pengantinnya gitu di belakang. Sekarang jadi dikurangin karena banyakan pernikahannya itu lewat live. Waktu bulan September kemarin adik aku nikah itu juga ada dipepet-pepet banget deh, gak semua keluarga diundang. Biasanya ada keluarga dari Jawa yang datang, tapi karena apa namanya pernikahannya masa pandemi kayak gini, kita udah, yang penting kita udah ngasih tahu terserah nih mau bisa pada datang atau nggak bisa pada datang, yang penting udah ngasih tahu. Alhamdulillah berjalan lancar. Apa namanya, kita undang lagi ya Kak Diahnya, Bundinya kayaknya sinyalnya error. Jadi Assalamualaikum. Ada apa? Sepertinya ada gangguan sinyal. Nah, tujuannya nih. Tadi ada sinyalir ya. Oke, tadi mana ya aku jadi Mbak Nisa dan dia kayaknya udah udah koneksi lagi sekarang. Coba suaranya. Suaranya Budi. Mana? sekarang gimana? Enggak. Yes, udah masuk. Oke. Udah ya. Tadi kita lagi bahas Seragam.
Tadi kayak sampai seragam dari itu ya. Memang pasti berpengaruh sih, bukan hanya itu aja menurut aku. Catering juga kan biasanya mungkin kalau kita ngundang 3 undangan itu kita ngundang 100, kita bikin 3 sampai 4 kali dari jumlah undangan ya. Sekarang karena jumlahnya juga dibatasi ya, berarti kan ini ya berkurang juga kan catering. Terus yang penyanyi gitu, organ-organ kayak gitu, karena kita pernikahannya emang kecil, mungkin lebih private. Yang mengundang hiburan-hiburan juga pasti enggak. Menurut aku pasti banyak banget sih terimbasnya. Setel laptop aja ya kayaknya ya. Iya, banyak juga yang berdampak. Jadi aku jadi ada insight-nya nih dari obrolan kita. Ternyata emang pernikahan di masa pandemi itu banyak efek ke fashion, terus catering, gedung ya, sama pembuat undangan juga nggak kayaknya ya. Jadi inovasi sih, kalau undangan mungkin dia bisa kan bentuknya di digital ya, bikin undangan digital pakai suara atau pakai gambar-gambar kayak gitu atau foto. Yang penting dia mau berinovasi. Yang agak sulit mungkin dulu tuh catering. Nah, tapi ternyata kalau yang saudara saya nikah kemarin itu, atau tetangga kita, Bu Neneng kemarin waktu nikah, kita pas datang kan pulangnya dikasih kotak makan kan. Dan itu emang cuma datang salaman, terus nggak salaman deh, salaman ala jarak jauh. Salaman namaste juga kan. Pulang. Nah itu kan bisa dialihkan ke situ juga kan. Jadi memang dia nggak bikin makanan yang prasmanan, tapi tamu yang datang itu dibawakan makanan beratnya ya udah lengkap. Di situ ada makanan, ada nasi mungkin, terus ada kue-kue, ada snacknya yang asin, terus ada souvenir, ada minuman kayak gitu, dikemas dalam tas yang cantik kayak gitu. Menurut aku itu juga jadi nilai plus sih, pengalaman buat tamu yang hadir kayak gitu. Nah kalau baju nggak harusnya sih, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya memang ini mau memberikan souvenir ke keluarga sebagai tanda kasih sih ya, aman-aman aja ya. Tapi ya memang ya gitu, berpengaruhnya ya nggak ada penjahit khusus yang bikin misalnya 12 set dengan motif sama tapi model yang beda-beda. Kalau dulu kan bridesmaid gitu kan, misalnya bajunya warnanya marun, terus kita kasih ke penjahit barengan gitu. Nah kalau sekarang ya mungkin seperti itu, jadi beda gitu. Oke. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat yang mau nikah, tapi tetap ngadain resepsi ya, nggak cuma di KUA aja. Bisa jadi indoor caranya ya kayak gitu, outdoor juga caranya kayak gitu, tetap jaga kebersihan, fotonya bisa jauh-jauhan kayak gitu kan. Terus yang nggak kebayang sama aku sih, besek yang dibawa pulang itu loh, kepikir tuh kayak abis pengajian aja, isinya nasi apa segala macem gitu. Atau gimana tuh Bundi? Kemarin sempat nggak isunya? Enggak, bagus banget. Jadi bukan pakai kalau memang mau terlihat lebih spesial, bukan. Kalau mau terlihat lebih spesial kan sekarang udah banyak tuh yang kotak-kotak makan yang etnik kayak besek, dikasih pita, beneran dikasih pita, terus ada ucapan terima kasih, kartu gitu. Terima kasih dari keluarga yang menikah itu, terus yang beneran ada souvenirnya. Terus itu lengkap, yang lengkap kalau kita datang ke pernikahan itu kan biasanya kita ada makan nasi, terus lauknya semuanya, terus ada makanan-makanan kecil kan, kayak misalnya jup-jup atau makaroni kayak gitu. Nah itu itu ada makaroninya, terus ada kue-kue kecilnya. Itu memang dia prepare itu sih. Kalau memang kita bilang nikah pandemi mah irit, makanannya gitu doang,
Ya, aku nggak tahu ya kalau misalnya ada yang memang kita udah dateng, kok makannya kayak gitu doang sih? Gue kan udah ngasih angpaunya segini ya, nggak harusnya kan nggak kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Ya nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalnya kita datang ke pernikahan kan emang kita murni ingin mengucapkan iya, kita pengen ikut berbahagia atas pernikahannya dia ya. Nggak usah ngarep juga kita ngasih angpau segini dapat makannya kayak gimana. Harusnya sih kayak gitu. Cuman nggak, maksudnya aku mau kasih inspirasi buat yang mau nikah. Kira-kira mungkin lebih irit ya kalau misalnya kita nikah biasa bisa hampir habis 100 juta lah katakan ya. Tapi kalau untuk yang irit ini mungkin setengahnya ya. Dan cateringnya juga mungkin untuk tiap orang bisa 100. Yang tadi dikasih tahu Bundi bisa 100.000, ada nggak tuh Bundi? Satu packaging itu kalau yang bagus kalau kita ambil di hotel itu kan kadang-kadang minimal itu di 65.000 ya. Kalau kita satu tempat minimal, yang paling minimal itu. Tapi kalau udah yang di hotel itu kan bisa di 150. Nah kalau di rumahan ya 100.000 untuk 2 kotak itu udah masih masuk akal sih. Ya masih masuk lah, tapi memang dia ngasihnya nggak cuma satu ya, karena kan biasanya kita kalau datang ke pernikahan sepasang kan suami istri, nah itu kita beneran dikasihnya dua kotak kayak gitu, 2 kotak itu 2 paket yang dikasih ya, gitu kan. Walaupun sebenarnya biasanya ngamplopinnya satu keluarga bareng-bareng. Ya kan? dan satu lagi, kalau aku kemarin ke pernikahan itu memang nggak membawa anak sih, karena menurut aku masih tetap riskan ya kalau buat anak-anak. Tetap kita ketemu banyak orang, meskipun dibatasi tetap ketemu banyak orang yang dari luar. Jadi memang di situ ada informasi ya, anak-anak nggak usah diajak, anak-anak nggak usah dibawa. Gitu. Jadi kita kalau ke kondangan tetap 3 protokol kesehatan tadi ya, jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer. Nah, terus 3 tadi tuh kalau aku bilang buat yang mau nikah di masa pandemi tuh itu bisa diakalin banget, undangan udah pakai digital. Mudah-mudahan sih yang datang bukan uang digital ya, Bun ya. Nggak apa-apa kalau uang digitalnya transfer loh, terus nominal kan kalau transfer kan nasinya sedikit. Iya benar. Terus udah gitu yang kedua bisa tadi dari cateringnya bisa sistemnya kayak tadi langsung bawa pulang, nggak usah tetek-tetek mikirin duduk dan lain-lain gitu ya. Terus yang ketiga, dari segi baju, kalau emang mau ngasih souvenir buat saudara-saudaranya, kasih aja bahan ya kan, terserah dia mau jahit kapan, mau buat apa ya nggak? Betul. Ya intinya. Tapi sekarang ini ada tips nggak nih kalau aku bilang buat para pengusaha di bidang itu tuh harus sekreatif apa ya? Maksudnya kan dari segi digital agency yang bisa dibagiin. Oke, kalau untuk yang undangan tadi, sebenarnya kita bisa berinovasi dengan bikin undangan digital yang lebih kreatif, bisa pakai voice, suara, atau bisa pakai musik, bukan hanya digital gambar aja. Kalau misalnya, pernah nggak sih undangan itu kan suka ada foto kita ya, tapi kemudian kertasnya kita nggak tahu dibuang atau dijadiin apa kan. Nah kalau ini tuh bisa kayak kenangan sih menurut aku, kayak misalnya mau pakai doa, mau pakai apa, dan itu bisa disetel setiap saat. Misalnya salah satu ayat yang itu kan bisa jadi amal jariah buat ini juga. Aku nggak kepikiran loh Bundi, aku langsung bener juga kita bikin usaha itu terus kayaknya. Kayak gitu. Terus kalau untuk makanan catering harus berinovasi. Saya pun kan bergerak di usaha makanan ya. Orang-orang kadang-kadang menyaksikan mengenai ini bersih nggak, lo bikinnya higienis atau enggak. Nah, salah satu cara kita menarik customer untuk percaya atau memilih kita menjadi salah satu catering pilihan itu sebenarnya proses pembuatan harus harus diketahui audiens. Paling enggak misalnya nih mau bikin salad buah, kan kalau di pernikahan pasti ada di catering pasti juga dia ada bikin dessertnya ya.
proses pembuatan salad itu atau pembuatan ayam goreng kecap itu benar-benar step-stepnya itu di videoin. Jadi catering itu ya memang harus melek digital juga yang punya catering. Jadi orang dia cara bikinnya higienis banget. Ya nggak usah khawatir. Aja ya. Ada prosesnya. Nah, terus ya manfaatkan platform marketplace kayak sekarang main di TikTok video-video itu ditaruh di TikTok. Bikin itu ya ini kan ayo lo ya TikTok aku tuh masih dikit loh followersnya. Aku newbie di TikTok kayak gitu. Terus pengemasan udah kalau misalnya pengantin gue tetap pengen bikin ini dong prasmanan. Kebayang nggak sih misalnya kita datang ke pernikahan makanan digelar prasmanan, worry nggak makannya? Iya, orang juga jadi ya udah deh pulang aja bisa lama ya kan tetap ada rasa khawatir kan, khawatir. Nah, bikin alternatif, bikin pilihan kepada calon pengantin itu untuk memberikan ide-ide. Bu, boleh nggak nanti makanannya yang kita taruh di meja-meja itu kue-kue kecil yang bentuknya cantik tapi model misalnya cupcake ada mikanya diplastikin, itu kan orang ngelihatnya juga happy kan, bawanya juga happy. Terus ya entah dia mau makan di situ atau makan di tempat lain. Apalagi nggak bawa anak, dia langsung kepikiran buat anak kayak gitu kan. Terus misalnya pas pulang beneran kita bawain jinjingan makanan yang dikemas secantik mungkin. Makanan kadang-kadang kan makanan sederhana aja, nggak usah yang seperti yang digelar di prasmanan semuanya diambrukin ke situ. Karena orang kalau dari kondangan, aku pribadi nih kalau kondangan sebenarnya aku nggak pernah makan berat. Iya. Aku cukup kalau kayak gitu di rumah nggak bisa ya. Iya, makanya justru aku kelilingan. Kan yang diincar itu justru kan makanan-makanan ringan yang emang variatif, yang kayaknya belum pernah nyoba soto sulung deh. Kayaknya aku belum. Ya kan kalau yang nasi kan pasti standar kan, itu aja menunya. Nah, pengusaha catering juga harus inovatif sih. Menurut aku harus membuat inovasi menu yang kira-kira dibawa itu tahan lama. Yang kedua nggak ribet, harganya juga ya jangan yang terlalu mahal lah kalau iya maksud tuh kalau digelar di prasmanan lidah sapi apa ya udah, jangan lidah ayam kayak ayam di apa gitu kan. Taste-nya tetap sama. Betul kayak gitu. Pokoknya harus mau berubah sih, jangan tetap baku sama aturan sebelum pandemi. Kalau tidak mau stuck. Kalau memang ingin cari pangsa baru ya udah mulai bikin packaging souvenir pernikahan yang bentuk makanan itu atau makanan yang dibawa sama undangan itu, jatuhnya yang nerima tuh ya ampun ini packagingnya udah cantik ini gitu. Pas dicoba makanannya enak, gila makanannya juga enak padahal makanannya biasa aja. Nah itu sih. Siapa tahu yang ngadain undangan lagi kan, jadi kepake lagi, iya kita jadi biasa kan yang paling paling manjur itu promosi dari mulut ke mulut. Daripada kita baca dari ini, kalau kita gue punya nih catering yang oke loh di sini pasti iya langsung gitu kan, langsung percaya. Biasanya kalau teman sendiri yang bilang kayak gitu. Nah kalau untuk penjahit baju segala macam ya memang sekarang kan fashion juga mungkin orang mau pakai baju yang gimana untuk kemana ya nggak sih? Kayaknya aku kerja iya kayaknya lebih, kalau aku boleh masuk nih, sekarang para penjahit tuh kayaknya lebih harus berjuang gimana caranya masker, karena orang pada keren-kerenan masker belum. Iya betul sekali, benar. Aku nih kemarin kondangan aja gimana caranya biar masker aku matching sama baju. Pokoknya dari atas sampai bawah harus matching. Iya. Terus yang bener nyari di Instagram, aduh gila bajuku warnanya agak nude gini, berarti aku harus nyari kayak gini. Terus bajuku agak berukat, berarti maskernya harus nyari yang agak
Nah, Sedetail bisa itu. nyari masker di Henna Hijab Collection ya, promosi. Nah, boleh ntar aku follow ya. Iya. Kamu nggak mau endorse aku? Oh, bisa nanti bisa di Bercanda. Iya, oke. Jadi Kayak memang gitu. harus inovasi ya. Nggak bisa stuck gitu aja. Ya bisa, betul. Jadi memang kalau calon pengantin ya open mind lah, kasih pengertian sama keluarga kita bahwa memang ada perubahan-perubahan kalau kita ingin menikah di pandemi ini. Jadi ya pelan-pelan, biasa orang tua kan kalau kita agak keras ya dia tersinggung, ya nggak bisa gitu teman mama bla 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 gitu. Tapi ya kita pelan-pelan kasih pengertian. Terus yang kedua ya memang mungkin kalau tadinya impiannya aku pingin menikah dengan banyak tamu teman-teman, iya, nah langsung aja nih, kita nggak tahu sampai berapa lama pandeminya, uangnya atau tabungan kita tuh bisa buat investasi ke depan, mungkin langsung beli rumah atau apa kayak gitu. Seperti ya pokoknya aja ya. Fase yang jangan ini takut lah, nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu gengsinya, nggak terlalu gimana, tapi yang penting sah, nanti kedepannya yang insya Allah lebih enak ya. Kayak buat honeymoon aja, honeymoonnya ke tempat-tempat yang yang alam-alam kayak gitu. Atau sekarang kan lagi trennya gini ya, sewa villa berapa bulan di Bali atau di mana, kan lagi murah juga. Kalau udah gitu, temen-temen pulang gitu ya Bundi, kerjanya kapan? Kan waktu kerjanya work from home. Ya? Iya, work from home. Teman-teman aku aja pada di Bali nih kerjanya. Pada pindah tempat aja. Saya juga tiap hari ini gerilya cari tempat yang suasana baru. Aku juga kembali ke rumah setiap hari kembali. Biasa banyak event ya. Iya. Biasanya banyak event. Benar-benar, intinya kita jangan pesimis ya, tetap aja positive thinking. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Maksudnya ada sesuatu hal yang mau Allah kasih deh nih dengan cara yang seperti ini, bisa lebih hemat dan lain-lain. Jadi terus juga buat para pengusaha nggak usah kecil hati ya, banyak cara 1000 cara menuju Roma dan menuju keberhasilan ya nggak. Yang penting dapur tetap ngebul. Betul. Dia mungkin sering-sering lihat ini juga kali ya, mungkin mencari inspirasi itu kan bisa dari mana aja, dari sosial media, dari teman atau ini sendiri, kepepet ya, the power of kepepet itu kadang-kadang juga bikin ide itu agak out of the box menurut aku. Nah jadi ya memang beneran kita harus yang membersihkan pikiran biar tetap waras kayak gitu. Jadi walaupun di rumah aja, tapi kreativitas, karyanya juga jangan mendelep gitu ya. Kalau bisa nanti setelah pandemi makin bersinar seperti itu. Amin. Thank you banget loh Budi, itu udah hampir sejam loh kita ngobrol. Sejam ya. Jatah waktu live IG-nya selesai. Ada tips pesan-pesan nggak Bundi nih sebelum kita akhiri WJS Tuti Ngobrasnya? Oke, kalau untuk sama sih mungkin ya untuk calon pengantin, misalnya kepengen bikin acara, nggak masalah, tetap aja ikuti aturan yang ada, jangan egois, untuk kepentingan bersama atau untuk keamanan bersama ya. Terus yang untuk pengusaha-pengusaha juga atau teman-temanku yang terjun langsung di bidang IO dan dan peritilan wedding itu tetap berinovasi, tetap berinovasi, mulai cari partner yang emang beneran satu visi buat bareng-bareng bikin usaha wedding pandemi ini lebih lebih maju lah ya. Lebih maju. Malah mungkin kita yang tadinya emang bekerja untuk orang lain, menurut aku bisa membuat WO sendiri.
karena skupnya kan lebih kecil, Dan mulai dari ngurusin saudara mungkin ya, jadinya nanti bener. oke. Iya, ya kalau tadinya buat orang lain kerja, ya udah kenapa kita nggak coba mulai sendiri? Modalnya ya kita dari teman-teman aja, dari teman-teman yang mau bikin wedding, toh kita sudah punya pengalaman kan dengan bekerja di orang lain itu, kayak gitu sih. Tetap semangat aja. Iya. Thank you banget loh Bundi, sampai ketemu lagi ya. Apa namanya? Kita ngobrolin seru lagi, bahkan bisa ketemuan. Mampir aku ke rumahnya. Ayo mampir kalau mau mampir ntar aku bikinin puding regal spesial, ala Bundi. Thank you ya Bundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Wijaya Syuting Bras episode 39. Insya Allah tentang tips melahirkan normal. Tips cepat melahirkan masalah sama Waduh, Oke. Makasih Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.